Hutan Kalimantan yang biasanya tenang malam itu berubah menjadi neraka tanpa suara. Sekitar pukul 2.17 dini hari, pos perbatasan 73B, yang dijaga 6 prajurit TNI, dilalap api. Ledakan kecil terdengar dari dalam barak logistik, disusul cahaya jingga yang mengoyak langit gelap. Penduduk desa terdekat hanya bisa menyaksikan dari jauh, tak berani mendekat. Ketika tim evakuasi datang keesokan paginya, mereka hanya menemukan tubuh-tubuh hangus, amunisi yang meleleh, dan satu simbol asing yang tertinggal di dinding kayu yang menghitam, bendera musuh yang robek separuh. Jakarta geger, tetapi tidak bicara. Pemerintah memilih diam, media dibungkam dengan berita tentang korsleting dan kecelakaan latihan. Namun di ruang rapat bawah tanah Mabes TNI, para jenderal tahu, ini bukan kecelakaan. Ini adalah serangan. Bukti yang disembunyikan dari publik menunjukkan sisa-sisa peluru dari luar negeri, teknologi thermal scope asing, dan taktik senyap yang hanya dimiliki oleh pasukan elit negeri jiran. Mereka tidak hanya menyerang pos, mereka sedang mengirim pesan, kami bisa masuk kapan saja. Di luar struktur formal militer, seorang pria berdiri membisu memandangi foto ke-6 prajurit gugur. Kapten Aditya, pemimpin unit 81 Kopassus, tidak bicara sepatah kata pun. Ia mengenal salah satu korban, Sertu Wahyu, adik tingkatnya di pendidikan komando. Tangan Aditya mengepal, tidak butuh perintah, tidak perlu surat tugas. Ia hanya menatap sang jenderal, dan sang jenderal membalas dengan anggukan kecil. Itu cukup, perang dalam diam dimulai. Tak ada konferensi pers, tak ada diplomasi, hanya helikopter yang terbang rendah di malam hari, pasukan berpakaian gelap turun di titik buta radar, dan suara hutan yang kembali bisu. Mereka datang bukan untuk bertanya. Mereka datang membawa balas dendam yang dibungkam selama terlalu lama. Dan malam itu, Kalimantan bersiap menjadi panggung pembalasan paling brutal yang tak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi. Mereka tidak datang dengan sorotan kamera. Tidak ada parade militer. Tidak ada tepuk tangan. Yang datang adalah 8 pria dan 2 wanita, turun dari helikopter tanpa tanda pengenal, wajah tertutup topeng hitam. Mereka adalah unit 81, pasukan paling rahasia Kopassus. Mereka tidak memakai seragam biasa, mereka memakai bayangan. Setiap langkah mereka adalah hening, setiap tatapan mengukur kematian. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah alat negara yang tidak diakui keberadaannya, dan malam ini, mereka dilepas tanpa rantai. Kapten Aditya memimpin tanpa suara. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus kabut Kalimantan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kalung identitas milik Sertu Wahyu, yang hangus sebagian. Itu bukan hanya misi bagi Aditya. Ini pribadi. Tapi dendamnya bukan amarah liar, itu adalah bara dingin, terkubur di balik taktik dan disiplin baja. Ia tidak mencari pengakuan, ia mencari keadilan yang tidak bisa ditulis di meja perundingan. Mereka bergerak dengan peta usang, informasi intelijen yang dikumpulkan dari desas-desus warga lokal, dan rekaman satelit buram. Target pertama, pos bayangan musuh yang menyamar sebagai camp loading di perbatasan. Tapi Aditya tahu, ini bukan sekadar tempat penyimpanan kayu. Ini adalah titik transit senjata dan logistik bagi pasukan elit negeri jiran. Dan malam ini, itu akan berubah menjadi kuburan sunyi. Mereka menyusup, menyamar sebagai pekerja, merangkak di bawah jembatan sungai, menanam peledak tanpa suara. Jam demi jam, mereka tak terlihat, hingga fajar menyingsing membawa ledakan pertama. 3 pos musuh meledak bersamaan. Api menjulang tinggi, tapi tidak seperti balas dendam murahan, ini presisi militer. Mayat berserakan, dan komunikasi musuh lumpuh. Tidak ada sinyal keluar, tidak ada suara minta tolong. Hanya satu pesan yang tertinggal di dinding kayu pos. Terakhir, kau mulai perang. Kami akan mengakhirinya. Di seberang sana, para komandan musuh mulai gelisah. Tapi mereka belum tahu, mereka baru saja menyentuh ekor naga. Dan naga itu belum menunjukkan taringnya. 3 hari setelah serangan mematikan di pos bayangan, hutan Kalimantan kembali hening, tapi itu bukan ketenangan, melainkan ketakutan. Unit 81 telah menjadi legenda dalam semalam. Di seberang perbatasan, pasukan negeri jiran tak lagi tidur nyenyak. Mereka mulai merapatkan barisan, memperketat patroli, dan membangun perimeter darurat. Tapi semua itu sia-sia, karena musuh yang mereka hadapi bukanlah tentara biasa. Mereka sedang diburu oleh bayangan, dan bayangan tidak bisa dilihat, sampai terlambat.
Kapten Aditya dan timnya terus menyusup, berpindah seperti hantu, tidak pernah tinggal di satu tempat lebih dari satu malam. Mereka menggunakan jalur-jalur lama yang bahkan peta militer pun sudah melupakannya. Mereka menebas ilalang dengan pisau diam, menyeberangi sungai dalam keheningan, dan menyamar sebagai nelayan lokal saat siang menjelang. Mereka mengamati, mencatat, dan menghitung jumlah musuh. Dan malam hari, mereka mencabut nyawa satu persatu, seperti mencabut rumput liar dari tanah. Salah satu operasi senyap terjadi di sebuah gudang senjata musuh yang tersembunyi di balik proyek tambang palsu. Dua prajurit lawan berjaga di luar, tertawa sambil merokok. Mereka tak sempat menyadari satu pun suara. Dalam hitungan detik, keduanya terkapar, satu dengan leher tergorok, yang lain mati kehabisan napas karena racun yang disemprotkan ke syal lehernya. Tim Aditya masuk seperti arwah penasaran, meledakkan seluruh isi gudang. Tidak ada saksi, tidak ada kamera, tidak ada ampun. Setiap langkah Kopassus adalah ancaman yang tak terucap. Mereka tak hanya menghancurkan fisik musuh, tapi juga mental mereka. Para perwira lawan mulai kehilangan kendali. Mereka takut bicara terlalu keras, takut tidur sendirian, bahkan takut akan suara ranting patah di malam hari. Mereka tidak sedang bertempur dengan tentara, mereka sedang dihantui oleh para algojo merah, yang tidak kenal kata mundur. Dan entah bagaimana, jauh di tengah hutan, suara-suara mulai beredar. Kita sedang dikutuk oleh pasukan neraka Indonesia. Kabut tebal menggulung hutan Kalimantan seperti tirai neraka. Udara begitu lembab hingga napas terasa berat, dan bau busuk dari bangkai lama masih menggantung di antara pepohonan. Inilah hari ke-6 operasi senyap. Setelah menyapu 3 pos dan 2 gudang senjata, Kopassus akhirnya menemukan apa yang mereka cari, kamp utama musuh. Terlindungi oleh lembah, penuh ranjau tersembunyi, menara pengintai, dan puluhan prajurit bersenjata. Tempat itu bukan markas biasa, ini pusat komando bayangan yang disebut-sebut hanya mitos. Tapi mitos malam itu berubah jadi target. Kapten Aditya dan timnya tak menunggu fajar. Justru dalam gelap mereka menemukan kekuatan sejati. Dengan topografi dalam kepala dan taktik yang diasah dengan darah, mereka mulai menyebar dari 4 arah, menyusup melalui parit tua dan kanal air. Setiap langkah penuh perhitungan, mereka menanam peledak di titik logistik, mengatur penembak jitu di pepohonan, dan membungkam penjaga satu persatu. Jam 4.12 dini hari, tanpa aba-aba, langit lembah mendadak menyala. Ledakan serentak menghancurkan menara, dapur logistik, dan pusat komunikasi. Kepanikan pun pecah. Musuh tidak siap. Mereka baru sempat bangun dari tidur ketika peluru menghantam dada mereka. Tembakan senyap Kopassus seperti bisikan maut. Dalam hitungan menit, kamp berubah menjadi ladang kematian. Beberapa prajurit mencoba melawan, tapi tertembak sebelum sempat mengangkat senjata. Sisanya melarikan diri ke hutan, hanya untuk diterkam dari belakang oleh unit infiltrator. Pisau berlumur darah, tangan kotor lumpur, mata merah karena amarah. Kopassus tidak sedang bertempur, mereka sedang mengadili. Ketika matahari akhirnya naik, kabut perlahan tersingkap, memperlihatkan pemandangan yang membekas dalam sejarah gelap peperangan modern, puluhan mayat berserakan, bendera musuh terbakar separuh, dan sebuah radio terbuka yang terus bergerak meminta bantuan, tak ada jawaban. Di tengah kamp, terpacak sebuah bendera merah putih kecil, ditancapkan dengan pisau yang masih basah darah. Itu bukan sekadar kemenangan, itu peringatan. Dan bagi mereka yang masih hidup, hari itu adalah awal dari ketakutan yang akan menghantui sepanjang hidup. 3 hari setelah insiden lembah, kabar tentang hilangnya satu kompi pasukan elit negeri jiran mulai menyebar seperti api dalam sekam. Tapi anehnya, tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada rekaman. Satelit pengintai hanya menangkap kepulan asap dan reruntuhan. Semua alat komunikasi di wilayah itu lumpuh total. Pemerintah mereka gelisah, tekanan dari dalam negeri membuncah. Keluarga prajurit menuntut jawaban. Media mulai berspekulasi liar. Tapi satu hal pasti, tidak ada satupun jenazah yang berhasil dibawa pulang. Di hadapan dunia, Indonesia tetap membisu. Juru bicara TNI hanya menyampaikan pernyataan singkat, kami tidak memiliki informasi tentang kegiatan militer di wilayah perbatasan. Senyuman tipis sang juru bicara saat mengucapkannya justru menambah horor. Para diplomat asing saling bertukar kabar dalam bisikan. Banyak yang tahu, tapi tak berani menuduh langsung. Karena menuduh tanpa bukti pada bangsa sebesar Indonesia, sama saja menantang naga yang baru bangkit dari tidur panjang. Sementara itu, di medan tersembunyi,
para penyintas dari pihak lawan mulai kembali dalam kondisi setengah gila. Mereka bicara hal-hal yang membuat para dokter militer terdiam. Bayangan, mereka datang dari kabut, senyap lalu semua mati. Kami bahkan tak sempat berteriak, beberapa dari mereka dikarantina karena trauma berat. Tidak ada peluru tertinggal, tidak ada rekaman drone, bahkan senjata mereka sendiri menghilang. Semuanya lenyap, seolah pasukan mereka dikunyah oleh hutan, dan dimuntahkan dalam keping-keping jiwa yang tak utuh. Di meja rapat rahasia negara musuh, keputusan besar dibuat, operasi dibekukan, semua laporan dikubur, dan satu kalimat disampaikan dari mulut Perdana Menteri kepada kepala militer, kita tak sedang bertempur dengan negara, kita sedang bertempur dengan bayangan. Dan bayangan, tidak bisa ditangkap kamera. Sementara itu, jauh di pos komando Kopassus, Kapten Aditya hanya menatap peta dengan tenang. Tidak ada selebrasi, tidak ada pesta, karena perang ini belum selesai. Mereka hanya baru memperkenalkan diri. Diam tidak berarti kalah. 2 minggu setelah kehancuran kamp utama mereka, negara jiran memanggil pasukan bayangan miliknya, unit hitam yang selama ini hanya dikenal dalam catatan gelap operasi luar negeri. Mereka bukan prajurit, mereka adalah Algojo berseragam. Tidak ada nama, tidak ada tanda pangkat, hanya kode, tim G13. Dipersenjatai dengan teknologi Amerika dan disiplin Inggris, mereka dikirim bukan untuk membalas, tapi untuk menghancurkan psikologis lawan. Target mereka bukan markas, bukan logistik. Target mereka adalah rakyat sipil di wilayah perbatasan Indonesia. Serangan pertama datang saat fajar, di sebuah desa kecil yang dulu menjadi tempat transit tim Aditya. Penduduk ditemukan tewas dengan luka senyap, tanpa suara, tanpa ledakan. Beberapa perempuan dan anak-anak menghilang. Tidak ada tanda serangan biasa. Kamera CCTV desa ditemukan rusak, dan satu-satunya bukti hanyalah selembar sobekan peta Indonesia yang dilumuri darah, dipasang di tiang bendera. Ini bukan peringatan, ini ejekan. Sebuah pesan bahwa bahkan bayangan pun bisa terluka. Indonesia berduka, tapi belum bicara. Kapten Aditya yang saat itu sedang menyiapkan rotasi personel langsung menghentikan semuanya. Ia berdiri di depan jenazah warga, rahangnya mengeras, matanya memerah bukan karena lelah, tapi karena murka yang ditahan terlalu lama. Mereka mau bermain kotor, gumamnya pelan. Baik, kita beri mereka kegelapan yang lebih pekat. Tidak ada rapat panjang, tidak ada komando resmi. Yang ada hanyalah satu kata yang ia bisikkan ke radio khusus, bayangan merah, kita aktif kembali. Tim 81 kembali bergerak. Kali ini bukan hanya untuk memburu, tapi untuk memburu dengan luka di hati. Mereka tidak lagi sekadar menyusup, mereka menyergap, memburu jejak, memata-matai jalur lintas udara. Setiap informasi dicek silang, setiap detik menjadi hitungan menuju pembalasan yang lebih brutal dari sebelumnya. Dan di antara kabut malam Kalimantan yang makin pekat, langkah-langkah tak terdengar mulai menyatu kembali. Karena bagi pasukan bayangan Kopassus, dendam bukan soal waktu. Dendam, hanya butuh arah. Hujan turun deras malam itu. Hutan berubah jadi medan sunyi yang hanya dipenuhi suara gemericik dan hembusan angin. Di antara gelap dan kabut, dua kekuatan tak terlihat mulai bergerak saling mendekat, tim 81 Kopassus dan tim G13 Jiran. Tidak ada pasukan reguler, tidak ada pangkat. Hanya para hantu bersenjata yang tahu, malam ini, bukan sekadar operasi. Ini adalah penghakiman antar bayangan. Dan satu hal yang pasti, hanya salah satu yang akan keluar hidup dari hutan ini. Kapten Aditya memimpin 6 personel terbaiknya menyusup ke jalur Bukit Barat, jalur yang biasa dipakai G13 saat bergerak cepat. Mereka sudah mempelajari pola, mengenal tanahnya, bahkan menghitung arah angin untuk membisiki peluru. Sementara itu, G13 menyangka bisa mengulang kejayaan senyapnya, namun kali ini, mereka justru yang sedang diburu. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan, setiap nafas yang mereka hembuskan, semua sudah dibaca oleh Aditya. Mereka kuat, bisik Aditya, tapi mereka bukan bagian dari hutan ini. Bentrok pertama terjadi pukul 2.43 dini hari. Senapan senyap menyalak di antara kabut. G13 terkejut, salah satu anggotanya tumbang, lehernya ditembak dari jarak 150 meter, menembus 2 lapis armor. Mereka berusaha mundur, tapi jalur belakang sudah ditutup ranjau rakitan. Perang tak bersuara pun dimulai. Pisau meluncur dalam kegelapan, darah bercampur lumpur, dan tubuh-tubuh mulai tumbang satu persatu.
Tidak ada waktu teriak, tidak ada waktu minta ampun. Hanya insting, dan ajal yang datang dari arah yang tak terlihat. Saat langit mulai memucat, hutan kembali sunyi. Dari 12 anggota G13, hanya 2 yang tersisa hidup, dan itu pun dengan luka tembak serta mental yang hancur. Mereka ditemukan tersesat di pinggiran sungai oleh patroli lokal, meracau tentang mata merah dalam kabut, dan bayangan yang berbicara dalam bahasa neraka. Kapten Aditya berdiri di atas bukit, menatap mayat-mayat yang bergelimpangan di bawah. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena dingin dari jiwa yang makin tak bisa dia hangatkan. Bayangan telah melawan bayangan, dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang lebih pekat. Setelah bentrokan berdarah di hutan Kalimantan, dunia kembali tenang. Atau lebih tepatnya, terdiam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada headline, bahkan tidak ada jejak digital yang bisa dikaitkan dengan pembantaian antar bayangan. Mayat-mayat dibakar tanpa identitas, senjata-senjata dilucuti lalu dikubur dalam lumpur. Semua rekaman satelit mengalami gangguan teknis. Dunia mungkin tidak tahu, tapi semua yang berkuasa mengerti, Indonesia telah bicara, dan diamnya adalah bentuk ancaman paling mematikan. Pemerintah negara jiran secara mendadak mengumumkan penarikan total dari semua operasi perbatasan. Tidak ada penjelasan, hanya perubahan arah kebijakan, pergeseran pasukan, dan pencopotan beberapa jenderal tinggi secara senyap. Di Jakarta, Presiden hanya memberi satu kalimat dalam rapat tertutup kepada petinggi TNI, kita tetap tenang, karena dunia lebih takut pada musuh yang tak bicara. Kapten Aditya dan tim 81 tidak mendapat medali. Tidak ada penyambutan. Mereka kembali seperti semula, seolah tidak pernah pergi, tidak pernah bertempur, tidak pernah membunuh. Tapi trauma itu nyata. Beberapa anggota tim mulai berbicara dalam tidur. Ada yang mimpi dikejar bayangan. Ada pula yang memilih diam untuk waktu yang sangat lama. Aditya sendiri kembali ke markas dengan luka yang tak terlihat. Ia duduk di bangku panjang setiap malam, menatap gelas kopi yang selalu dingin sebelum disentuh. Ia tahu, mereka menang. Tapi bukan tanpa harga. Dalam peperangan diam, yang hilang bukan hanya nyawa, tetapi kemanusiaan. Dan kadang, bayangan tidak hanya membunuh musuh. Ia juga membunuh orang yang mengendalikannya. Di ujung catatan operasi, tertulis satu kalimat tangan Kapten Aditya, sebelum berkas dikunci dan dimasukkan ke lemari besi rahasia negara. Misi selesai. Tapi jika mereka datang lagi, kami tidak akan kirim pasukan. Kami akan kirim kutukan. Karena bagi Indonesia, diam bukan berarti tak berdaya. Diam adalah cara membangun neraka yang tidak terdeteksi, sampai musuh masuk dan tidak pernah keluar.